Shalom jemaat yang terkasih, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Daniel pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang hidup dalam perjanjian berkat, kita belajar daripada Daniel dan kawan-kawan memiliki satu sikap hati, memiliki satu karakter yang baik, yaitu memiliki ketetapan hati. Bapak Ibu, saya percaya kalau kita sudah mengerti dan mengetahui bahwa kita ada dalam garis berkat Tuhan, maka ketetapan hati kita hanyalah kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Tidak gampang pindah ke yang lain yang ada di dunia ini, tapi hanya kepada Tuhan. Kita sadar bahwa Tuhan adalah sumber segalanya, dan sumber berkat yang terbesar dalam hidup kita adalah Tuhan sendiri, sehingga tidak mungkin kita lari dari panggilan Tuhan. Ini yang dialami oleh Daniel dan sahabat-sahabatnya, di mana mereka secara fisik mereka harus dibuang ke Babel, harus mengikuti budaya Babel dan hidup di bawah didikan daripada orang-orang Babel. Namun demikian, hati mereka tetap terjaga, komitmen, dan memiliki ketetapan hanya kepada Tuhan. Hari-hari ini kita sebagai orang percaya, untuk terus mengalami berkat Tuhan, kita harus memiliki ketetapan hati. Kita harus sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan dengan segenap hati. Alkitab berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Pertama-tama, dengan segenap hati. Ini satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Hal pertama kita renungkan bahwa orang yang berketetapan hati, dia tidak akan kompromi atau menajiskan dirinya dengan hal-hal yang dari dunia ini. Dia akan berketetapan untuk terus menyucikan dirinya. Walaupun di tengah-tengah dunia kita tetap bekerja, studi, bisnis di tengah dunia, tetapi kita memiliki cara hidup yang berbeda, yaitu adalah menjaga hidup kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita belajar bahwa orang yang berketetapan hati, dia menjaga teguh komitmennya dengan Tuhan. Dia tidak malu untuk tampil berbeda dengan yang lain, tetapi dia bisa membuktikan bahwa dengan hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka hidup mereka lebih diberkati. Ini sangat penting Bapak Ibu. Jangan sampai kita sebagai orang hidupnya sungguh-sungguh dengan Tuhan, tapi hidup kita malah di bawah standar daripada orang-orang di dunia ini. Kita harus bisa membuktikan bahwa kita lebih baik dari mereka, walaupun kita harus menjaga hati kita. Komitmen kita dengan Tuhan tetap terjaga. Ini hal yang sangat penting, untuk terus kita menjaga komitmen kita dengan Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang berketetapan hati tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai pengaruh, pengajaran, dan apapun. Hatinya sudah tetap kepada Tuhan dan janji-janjinya. Dia tahu bahwa Tuhan adalah bagian yang terbaik dalam hidupnya. Dia tidak mudah lagi diombang-ambingkan, tidak mudah lagi menjadi bingung atas segala sesuatu. Bapak Ibu, kalau kita mendengar firman Tuhan, tapi kita masih bingung, kita masih ke kanan ke kiri, kita masih berpikir-pikir tentang janji Tuhan, apakah benar janji Tuhan dalam hidup saya, ini tandanya kita belum berketetapan hati. Mari kita ambil satu ketetapan. Tuhan, Engkaulah segalanya, Engkau yang terbaik dalam hidupku, aku memasuki rencanamu, maka aku percaya janjimu akan tergenapi buat hidupku. Daniel dan kawan-kawan menggenapi rencana Tuhan. Mereka membuktikan bahwa hidup mereka bisa lebih baik dari dalam segala aspek, baik itu secara rohani maupun jasmani, waktu mereka menetapkan hati mereka komitmen kepada Tuhan. Saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan mencari orang yang bersungguh hati untuk dia mau melimpahkan kekuatannya kepada mereka. Mari kita hidupi firman Tuhan, percaya terobosan besar pasti terjadi. Amin. Shalom.